Baik pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Adi Anwari di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Tadi kita masih membahas kasus pembunuhan bocah 9 tahun di Bantar Gebang, Bekasi. Tadi beberapa warga sempat memberikan kesaksiannya. Salah satu diantaranya memang mengatakan bahwa beberapa anak perempuan khususnya ini sempat diajak masuk ke dalam rumahnya namun tidak berhasil dapatkan. Nah pemirsa, bagaimana kemudian kita dapat menganalisa kasus ini? Sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Thomas Sunario. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Adia. Pak, bagaimana Bapak bisa melihat motif dari kasus pembunuhan ini Pak? Ya, yang pertama kalau kita lihat lokasi ini kan berada tidak jauh dari tempat penghuni yang lain ya, bahkan dempet-dempet ini. Nah, dari keterangan warga tadi kan ternyata ini terjadi ya tidak jauh sesama warga ya, dan yang korbannya bocah itu kan dipengaruhi dengan iming-iming ya, ada uang dan sebagainya. Nah, kita tinggal menunggu juga keterangan dari polisi, apakah dari hasil autopsi itu ya sebab kematian dan apakah ada persetubuhan. Okay. Ya. Nah, kalau menurut keterangan bahwa korban sudah sekap di sini 1,5 hari tadi dari warga, kemungkinan besar ini ada persetubuhan ya. Tapi kita menunggu hasil autopsi, keterangan dari polisi, dan ini ada motif-motif seksual ya. Dan ini sering terjadi juga di beberapa tempat ya. Dan kalau lihat tadi ada sudah lubang-lubang yang tersedia, kemungkinan ini akan menjadi semacam pembunuhan berantai ya. Betul. Kita masih ingat kasus Rebot Kedek ya, lalu Babe ya, Rian. Ya, itu kan pembunuhan berantai yang ada motif seksual ya. Ini kemungkinan kalau tidak diketahui oleh warga dan kemudian diamankan polisi akan terjadi semacam pembunuhan berantai, dan itu pembunuhan berencana juga. Mungkin ini pedofilia begitu Pak? Karena anak-anak tadi dari foto-fotonya juga banyak anak-anak, apakah mungkin begitu Pak? Betul, kalau anak-anak ini pedofilia. Makanya pelaku ini juga nanti harus ada keterangan dari ahli ya, psikiater ya, seberapa jauh barangkali dia memang memperoleh gangguan kejiwaan ya. Karena gangguan kejiwaan itu bisa berlangsung menahun, bisa juga tiba-tiba ya. Dan menurut keterangan warga di sini kan istrinya kabur ya, karena takut suaminya suka ngomong kasar ya, gua bunuh lo gitu kira-kira. Ini kan juga istrinya jadi takut ya. Ini perlu juga keterangan ahli psikiater gitu. Pak, mungkin ini untuk masyarakat nih. Bagaimana bisa kemudian orang tua harus lebih berhati-hati lagi terhadap anaknya? Karena beberapa kali kan pelaku ini memperhatikan yang anak-anaknya sendirian, begitu mungkin lagi pergi ke warung. Bagaimana Pak? Ya, saya kira warga yang punya anak-anak kecil itu perlu waspada juga ya, bahwa anak-anaknya harus diberitahu hati-hati kalau kamu dengan orang yang bukan keluarga. Tapi kadang-kadang keluarga sendiri juga bisa berlaku ini. Jadi harus menjaga diri, artinya ya, hati-hati kalau sama orang laki-laki, karena ini kan perempuan ya, jangan sampai kamu bisa dipengaruhi, apalagi diajak kemana-mana gitu. Nah ini saya kira masyarakat harus mulai peduli dengan anak-anaknya, karena pelaku itu nggak bisa terlihat dari wajah dan ini ya, bisa dia tetangga. Dulu kan pernah yang anak diketemukan itu dibawa pemulung ya, tapi itu motifnya lain karena dia ingin memiliki, karena dia tidak punya anak ya. Jadi macam-macam, intinya itu adalah kejahatan terhadap anak. Kalau sebenarnya dari ciri-ciri itu bisa diklasifikasikan nggak sih Pak? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri pelaku mungkin yang memiliki kelainan gangguan jiwa begitu Pak, agar masyarakat bisa berhati-hati. Apakah secara visual ini terlihat berbeda atau mereka bisa sama saja terlihat? Enggak, kalau secara fisik sih enggak ya. Tidak ada itu teori lama bahwa kalau orang cantik itu nggak mungkin dia melakukan kejahatan ya. Orang yang pejabat nggak mungkin melakukan kejahatan. Kita lihat polisi aja tuh, Verdi Sambo, itu kan orang berpangkat jenderal itu melakukan pembunuhan juga ya. Jadi yang kita lihat bisa kalau di kampung begini pergaulan, kita lihat orang itu sejauh mana dia bergaul dengan masyarakat. Itu pun kita perlu waspada juga. Mungkin dia baik ya, tapi di belakang ini ada lain-lain. Nah, tadi menarik menurut keterangan warga yang bersama kepolisian ke dalam,
ada beberapa gambar perempuan. Nah, ini mungkin itu juga perempuan-perempuan yang sudah dijadikan kemungkinan korban-korban berikutnya ya. Tapi ini dugaan saya ya, nanti polisi yang bisa menggali lebih jauh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Thomas atas informasi dan juga analisanya pada hari ini. Ya. Pemirsa, nah tadi juga sudah keterangan dari warga, kemudian analisa dari kriminolog dari Universitas Indonesia. Pemirsa sekali lagi harus berhati-hati, apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur begitu, untuk tetap waspada terhadap sekitarnya dan yang pasti jangan berbicara dengan orang yang asing dan tidak dikenal begitu. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Anda di studio.